Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nilamsari, siswi SMKN 1 Sumeneb. Di sini saya bersama Bapak Suharman sebagai Wakahumas dan kunjungan kerja industri di SMKN 1 Sumeneb. Nah, Bapak Suharman akan menjelaskan tentang tata krama siswa-siswi SMKN 1 Sumeneb. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Widya ya. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah definisi. Apa yang dikatakan tadi adalah tata krama. Tata krama ini secara etimologi ada dua ya, tata dan krama. Berasal dari bahasa Jawa, tata dan krama. Tata sendiri mengandung arti adalah etika, aturan, norma, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sedangkan krama itu baik, sangat erat sekali dengan hubungan sopan santun. Jadi tata krama ini adalah sebuah aturan, sebuah norma, etika yang menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat sekitar dalam pergaulan sehari-hari. Jadi sebenarnya definisi ini banyak yang berpendapat, tapi intinya adalah identik dengan etika sopan santun. Dalam hal ini, dalam materi lingkungan sekolah ini, memang takrama ini merupakan esensi yang penting yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, termasuk siswa kelas 10. Baik, Bapak. Apa pentingnya kehidupan tata krama dalam sekolah? Tata krama di lingkungan sekolah ini sangatlah dibutuhkan sekali dan mempunyai peran yang sangat pokok ya, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemerintah dalam pendidikan karakter. Maka seluruh siswa ini orientasinya harus mempunyai pendidikan karakter yang terkait dengan tata krama. Nah, di lingkungan sekolah sebenarnya ada tata krama itu yang sudah dikemas dalam bentuk sebuah aturan yang disebut dengan tata tertib. Ya, dengan adanya tata tertib ini atau tata krama yang ada di sekolah ini bisa dapat memperlancar kehidupan warga sekolah, termasuk kegiatan KBM, termasuk hubungan antara manusia, antar siswa ke siswa, termasuk hubungan dengan antar siswa dan guru. Nah, karena di dalam tata krama ini ada esensi yang penting adalah hubungan bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat warga sekolah ini supaya dapat berjalan dengan lancar, yang artinya di antara pembicara maupun yang diajak bicara itu akan menimbulkan sesuatu yang hubungan yang baik, sehingga apa yang kita kendaki, apa yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Karena tanpa ada tata krama, tanpa ada aturan, maka semua kegiatan yang baik ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah itu pasti tidak akan maksimal, bahkan akan menjadi sebuah kekacauan. Karena tata krama itu identik dengan sebuah aturan yang harus kita disepakati bersama, dan ini sudah berlaku di semua elemen lembaga-lembaga, di lembaga pemerintah, swasta maupun siswa. Ini juga harus mempunyai sebuah tatanan aturan yang harus betul-betul dijaga dengan baik. Apa dampak positif dan negatif tata krama dalam kehidupan warga sekolah, Pak? Iya, kalau dampak positifnya itu banyak sekali, karena seperti yang kita ketahui tadi sudah saya jelaskan, tata krama itu adalah sebuah aturan, sebuah etika, ya, etika yang baik. Jadi yang jelas kalau kita melaksanakan semua itu, maka dampak positifnya akan semua terasa, ya, baik dalam kegiatan KBM, baik dalam kedisiplinan, baik dalam hubungan antar warga sekolah. Ini yang kita rasakan, maka sekolah kita akan baik, hubungan kita dengan antar teman juga baik. Jadi kalau ini semuanya
melaksanakan tata krama atau tata tertib yang ada di sekolah yang kita ini, jelas hubungan kita, komunikasi kita akan dapat berjalan dengan lancar. Apa yang kita harapkan, apa yang menjadi misi dan visi sekolah, insya Allah akan tercapai. Nah, sebaliknya, kalau memang ini sebagian saja, tidak usah semua, sebagian saja tidak melakukan kegiatan tata krama yang sudah kita tentukan, tentu akan menimbulkan masalah. Apa yang saya katakan tadi, yang seharusnya kita ingin yang lebih baik, tentu akan kembali sebaliknya. Karena satu saja yang berbuat jelek, satu saja yang melanggar aturan, maka ibarat menggunting dalam lipatan. Tahu kan menggunting dalam lipatan? Menggunting dalam lipatan ini adalah melakukan suatu kesalahan yang akhirnya menjadi rusak semua. Jadi dalam hal ini negatifnya banyak sekali. Karena sebuah tata krama, sebuah aturan, maka kalau bisa diusahakan negatif ini dapat dihindari. Nah, apa saja nih Pak jenis tata krama yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya jenis tata krama itu banyak sekali, cuma yang bisa diterapkan di sekolah ini mungkin bisa saya jelaskan seperti berikut ya. Yang pertama adalah tata krama berkenalan, ya. Karena seperti sekarang ini kelas 10 kan masih awam ya, jadi perlu berkenalan dengan kakak kelas, dengan guru-guru. Tentu ini mempunyai sebuah aturan yang perlu dilaksanakan oleh para siswa baru ini. Nah, apa sih tata krama berkenalan ini? Adalah tata krama yang berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Karena dengan mengenal satu dengan yang lain, maka hubungannya akan baik. Nah, dalam tata krama apa yang berkenalan ini? Misalnya menyapa, ya. Kemudian itu ada teknik menyapa, kemudian berjabat tangan, mengucapkan salam. Jadi hal-hal yang seperti itu yang diperlukan di sekolah. Jadi jangan mentang-mentang siswa baru dan sebagainya kemudian acuh kepada teman-temannya. Ini yang disebut dengan tata krama berkenalan. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama berbicara. Ya, berbicara juga ada aturannya, Mbak. Jadi berbicara kepada siapa, ya, apa kepada teman, terus apa kepada kakak kelas, apa kepada guru dan sebagainya. Ini juga ada aturannya. Mungkin nanti akan lebih banyak tahu manakala siswa sudah masuk di SMK ini. Tapi yang jelas mereka sejak kecil oleh orang tua sudah diajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita seperti pepatah mengatakan berhati-hatilah dalam berbicara, berpelihara lidah. Karena ketika kita salah mengucapkan, salah berkata, maka bisa membuat hati orang lain tersinggung. Tidak usah kita menyebutkan kata-kata yang jelek-jelek dalam berbicara. Intonasinya yang tinggi, kita intonasi tinggi, maka bisa menimbulkan juga masalah. Ini juga berhubungan dengan etika. Ini yang disebut dengan tata krama tata krama berbicara. Jadi komunikasi, hubungan komunikasi ini harus betul-betul baik kepada sesama. Kemudian yang mungkin juga kita terapkan adalah tata krama pergaulan, ya. Karena di sekolah ini pasti karena manusia ini hidup sosial, makhluk sosial, pasti ada keterlibatan satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita ini hidup sendiri, pasti saling membutuhkan. Nah, ketika kita bergaul, ini juga hubungannya dengan komunikasi juga sama dengan bekal tadi. Bagaimana menciptakan pergaulan itu yang baik, ya. Jangan pilih-pilih teman, ya. Kalau tidak sekelas misalnya, ya. Kalau tidak sekelas tidak mau berteman, kalau tidak sedaerah tidak berteman. Karena perlu kita tahu siswa kelas 10 ini beragam, ya. Ada yang rumahnya di Manding, ada yang rumahnya di Dasu, ya. Jadi ada yang rumahnya di Buton dan sebagainya. Dari segala penjuru kecamatan ini berkumpul di sini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus
dimiliki oleh semua siswa kelas 10. Tolong karakter-karakter sifat-sifat yang jelek ini yang dibawa dari tempat asalnya, ayo kita asah di sini. Bagaimana sikap-sikap yang kurang baik di sekolah itu kita tinggalkan. Kita belajar di sini bagaimana menciptakan hubungan manusia, hubungan teman ke teman itu betul-betul berjalan dengan baik. Karena salah berucap, salah bergaul, ini efeknya itu akan lebih jelek sekali. Nah, itu tentang tata krama perkuliahan. Yang terakhir itu adalah tata krama berpenampilan. Ya, apa sih tata krama berpenampilan ini? Tata krama berpenampilan ini adalah berhubungan performennya. Ya, jadi setiap siswa ini mempunyai bentuk atau sikap performen bagaimana dipandang oleh masyarakat itu sopan. Misalnya ya, cara menggunakan pakaian. Ya, nah ini yang banyak terjadi di sekolah, terutama di juga sekolah kita. Bagaimana berpenampilan yang bagus, bagaimana berpakaian yang bagus, ini juga tertuang dalam tata tertib. Ya, seperti baju dimasukkan, ya kan, sepatunya harus hitam, rambutnya harus dipotong rapi. Ini tata penampilan. Ketika ada siswa penampilannya itu kurang bagus, bajunya dikeluarkan, rambutnya tidak disisir ataupun bagaimana, ini jelas sudah melanggar aturan tata tertib. Kemudian berikutnya, ya, yang berhubungan dengan penampilan adalah cara berjalan bersama. Ya, kadang-kadang anak-anak itu bergerombol, ya, saling sikat sikut dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Apalagi berjalan bersama di jalan-jalan raya itu juga bisa menimbulkan bahaya. Jadi ada etika yang mengatur di situ. Berikutnya adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Ya, di sekolah ini ada fasilitas umum seperti sampah. Ya, jadi ketika siswa itu makan, membuang sampah, etikanya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau memang anak-anak ini tidak berkomitmen dengan tata tertib itu, ya itu sebaliknya, sampah itu akan berkeliaran kemana-mana. Jadi menggunakan fasilitas umum. Kemudian fasilitas lab, ya, karena di lab itu banyak komputer yang rentang dengan benda-benda, maka tolong alat-alat yang berhubungan dengan komputer itu dipelihara dengan baik. Itu juga ada aturan yang mengatur di situ. Ini tentang tata krama menggunakan fasilitas umum. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan penampilan adalah tata krama cara makan. Ya, di sini ada kantin, ya kan, ada tempat-tempat yang jualan. Maka ketika siswa makan juga ada etikanya. Saya yakin di rumah juga dipelajari. Misalnya makan jangan sampai bersuara, ya, jangan sampai tertawa-tawa atau akhirnya batuk dan sebagainya. Ini juga pandangannya tidak bagus, Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak ini tahu tentang etika makan, yang jelas jangan sampai makan itu tidak berbunyi, ya. Meskipun kita makannya itu berdiri dan sebagainya. Jadi tolong itu dipahami dengan baik. Kan ini aturan juga. Kemudian yang terakhir adalah cara berpenampilan, yaitu kebiasaan merokok. Ya, mungkin Pak Widya juga pernah melihat, ya, siswa merokok. Ya, merokok itu adalah sebuah penampilan yang tidak bagus. Ya, ini jelas melanggar aturan. Ya, aturan tata tertib sekolah. Dalam pandangan pendidikan, siswa ini sebenarnya tidak boleh merokok. Tapi faktanya banyak siswa yang merokok. Nah, untuk menghindari semua itu, sekolah punya tata tertib. Jadi siswa dilarang merokok. Maka dari itu saya minta kepada calon siswa baru yang akan masuk ke sini, tolong diperhatikan, ya. Kalau memang di rumah kalian biasa merokok, ya tolong dikurangi. Sampai kebiasaan merokok itu dibawa ke sekolah. Toh dulu merokok itu sebuah impian, ya. Kalau tidak merokok tidak dikatakan orang yang
dewasa, tidak bisa dikatakan orang yang kaya. Tapi sekarang tidak lagi, image-nya sudah berbalik. Merokok itu ya sangat merugikan kesehatan, dan jelas sangat merugikan kesehatan. Ya apalagi di kantor, di rumah sakit juga sudah ada larangan no smoking, ya kan? Ya apalagi di tempat-tempat umum itu sangat dianjurkan untuk tidak merokok. Kalau misalnya para siswa nanti kalau sudah bekerja dan toh itu harus memilih merokok, itu sudah tidak apa-apa, itu bisa pilihannya. Tapi yang jelas mereka sudah punya pendidikan bahwa merokok itu dapat merugikan kesehatan. Jadi karena siswa ini masih muda dan ekonominya masih bergantung kepada orang tua, maka lebih baik dikurangi atau dihindari dari kebiasaan merokok. Ini merupakan tata krama penampilan yang kurang menarik. Ya, kalau ada siswa merokok, wah terenyuh saya, Mbak. Ya, apalagi anak yang siswa PKL itu ya, merokok kesana kemari dengan seragamnya, wah ini akan memberikan image negatif ke masyarakat. Itu sekolah mana? Yang jelas sekolah, guru itu kena. Berarti gurunya tidak pernah memberikan pendidikan tentang cara bertata krama yang baik. Maka dari itu pada pertemuan kali ini tata krama ini sangat penting untuk kita laksanakan bersama. Sehingga di dalam sekolah diperjelas dengan sebuah aturan yang disebut dengan tata tertib. Tata tertib dan tata krama itu hampir sama. Cuma tertib itu untuk menertibkan. Di dalamnya itu ada tata krama. Tanpa tata tertib, tanpa tata krama yang ada di sekolah, semuanya ini akan menjadi kacau. Ya, ibarat sebuah negara tanpa hukum, maka hukum rimbalah yang berlaku. Apa harapan Bapak agar tata krama bisa dilaksanakan di semua pihak? Ya, baik. Tentu tata krama ini semuanya dapat dilaksanakan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Harapan saya minta kepada warga sekolah ikut bersama-sama, berjibaku, ya istilahnya ya, berjibaku memahami pentingnya tata krama. Karena satu saja tidak bisa melaksanakan itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi semua warga sekolah, termasuk siswa, ya, termasuk guru, termasuk warga sekolah yang lain, ini ayo bersama-sama memahami, ya, agar tata krama yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya yakin kalau tata krama itu dilaksanakan dengan baik, tata tertib dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi harapan sekolah, baik visi maupun visi, insya Allah akan tercapai. Itu harapan saya. Jadi intinya semua warga berjibaku, ya, bagaimana melaksanakan aturan ini dengan baik. Saya yakin kalau ini sudah dibiasakan setiap hari, ya, kita melakukan tata krama, tata tertib yang ada di sekolah, saya yakin apa yang kita inginkan bersama insya Allah tercapai. Ya. Semoga apa yang dapat disampaikan oleh Pak Suharman dapat bermanfaat dan bisa kita menerapkan perilaku tata krama yang baik di SMK nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.